Pembuat aturan dan nilai tatanan internasional. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Apakah negara barat tetap berkomitmen pada aturan dan nilai tatanan internasional ketika mereka bukan lagi yang membuat aturan dunia? Ini telah menjadi salah satu pertanyaan paling menarik dalam 1-2 dekade mendatang. Seorang peneliti di Australian Institute for Strategic Studies bernama Mark Leonard bertanya kepada negara barat, jika pemikiran China menjadi mainstream dunia, siapa yang akan menjadi pembuat nilai dan aturan tatanan internasional nantinya? Dalam beberapa tahun terakhir, perang mulut antara China dan Amerika Serikat tiada hentinya. Negara-negara barat yang diwakili oleh Amerika Serikat suka memanipulasi sekelompok adik-adiknya melakukan konfrontasi opini publik dengan China. Propaganda yang umum digunakan adalah bahwa China maupun Rusia sering melanggar atau menghancurkan aturan tatanan internasional. Tentu saja, hal ini sering menimbulkan kemarahan netizen China dan Rusia. Apakah itu aturan atau nilai tatanan internasional? Mengapa atau atas dasar apa negara-negara barat memiliki hak untuk mengatur negara lain? Belum lama ini, Mark Leonard menulis sebuah artikel yang membawa pemikiran yang sangat mendalam bagi dunia. Jika negara-negara barat sendiri tidak lagi menjadi kekuatan yang menetapkan aturan tatanan dunia, apakah mereka akan tetap berpegang pada aturan yang ditetapkan oleh negara lain di masa depan? Dengan kata lain, ketika negara-negara barat mengeluarkan perintah atau komando dan menghukum negara lain karena tidak mendengarkan atau mematuhi perintahnya, dan suatu hari ketika giliran negara lain mengambil alih situasi membuat aturan tatanan baru internasional, apakah negara-negara barat bisa menerimanya? Atau mereka bersedia menuruti perintah dari negara lain? Nilai-nilai masyarakat barat yang disebutkan oleh Mark Leonard sangatlah berbeda dengan pemahaman tentang aturan dengan negara-negara Asia. Mereka percaya bahwa pemilih, politisi, dan media di seluruh dunia barat setuju bahwa aturan yang mereka tetapkan harus melampaui batas negara yang jauh lebih besar dari kedaulatan nasional dan dapat mengendalikan negara manapun di dunia. Jika ada negara yang tidak mematuhi peraturan mereka, mereka akan menunjukkan kemarahannya dan menghukum negara-negara yang melanggar aturan mereka. Oleh karena itu, sikap Rusia terhadap masalah Crimea maupun sikap China terhadap masalah Taiwan dapat dengan mudah diserang oleh politisi barat melalui opini publik sehingga terbentuklah nilai-nilai negatif terhadap Rusia dan China. Kemudian, pemerintah negara-negara barat dapat dengan mudah menemukan bahwa selama mereka menyerang China maupun Rusia, mereka dapat membuat konflik sengit antara pemilih China dan Barat. Dan konflik ini akan membawa lebih banyak suara pendukung kepada politikus ini. Akan tetapi, Mark Leonard menekankan bahwa situasi di atas mulai berubah sekarang. Di masa lalu, banyak konsensus yang dibentuk oleh dunia Barat telah menghadapi tantangan yang kuat saat ini. Sebagai contohnya, Uni Eropa sedang mengadakan diskusi politik internal antara memilih untuk mempertahankan peraturan mereka sendiri atau mengikuti cara pemikiran China dan Rusia. Mark Leonard mengatakan KTT demokrasi yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah bergeser dari mendukung institusi global menjadi aturan yang dibuat oleh negara-negara demokrasi. Jadi, dukungan Amerika Serikat akan hanya sangat terbatas pada lingkaran kecil ini, yang berarti bahwa Amerika Serikat perlu melanjutkan kontraksi strategis. Bila demikian, dari mana tantangan ini berasal? Jawabannya tentu saja dari Let's say China. 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 You go over to China. 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 China, kata Mark Leonard. Seperti diketahui, banyak badan pembuat aturan global yang pernah mendukung dominasi Eropa dan Amerika Serikat sekarang memiliki banyak pemimpin asal China. China juga telah mulai menetapkan standar baru untuk industri global melalui jalur sutra maupun Belt and Road berbasis informasi digital. Di samping itu, China telah menjadi mitra dagang terbesar lebih dari 2/3 negara di dunia, sehingga pengaruh global China akan terus meningkat dan pada akhirnya akan bersaing dengan aturan yang dibuat oleh negara-negara barat di masa lalu.
Pada saat yang bersamaan, metode promosi luar negeri China juga telah berubah. Misalnya, Kedutaan Besar China di Amerika Serikat baru-baru ini mulai membagikan hadiah untuk Tahun Macan di kompetisi olahraga Amerika Serikat. Bapak Qin Kang, Duta Besar China untuk Amerika Serikat, mulai melakukan video ucapan selamat tahun baru untuk mendekatkan diri dengan masyarakat Amerika. Aktivitas yang tampaknya tidak terkait ini sebenarnya semakin meningkatkan pengaruh dan kedekatan China dengan masyarakat publik di Amerika Serikat. Nilai-nilai dan aturan Amerika Serikat sedang berada dalam kekacauan saat ini. Dan kedua partai Amerika Serikat mulai bersaing untuk menunjukkan siapa yang lebih merakyat dan lebih ekstrim. Bagi mereka dengan pemikiran yang lebih normal, pasti akan meninggalkan partai pemimpin dengan pemikiran demikian. Ini juga lubang yang mereka gali sendiri dengan aturan yang mereka patuhi. Mark Leonard sangat berkemungkinan telah melihat perubahan keseimbangan kekuatan antara China dan Amerika Serikat, di mana kepemimpinan dunia pada akhirnya akan beralih ke China. Itulah sebabnya Mark Leonard bertanya jika pemikiran para pemimpin China telah menjadi bagian utama dari aturan tatanan internasional. Apakah Amerika Serikat dan adik-adiknya akan mendengarkannya atau tidak? Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!